Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan perubahan entalpi. Jadi untuk menentukan nilai perubahan entalpi itu bisa menggunakan beberapa cara, tergantung data apa yang diketahui gitu. Pertama, nilai perubahan entalpi itu bisa dihitung menggunakan percobaan. Percobaan yang dilakukan menggunakan metode kalorimetri, menggunakan alat yang disebut dengan kalorimeter. Jadi alat yang biasa digunakan adalah kalorimeter sederhana. Biasanya terbuat dari wadahnya itu terbuat dari bahan isolator. Supaya apa? Supaya pada saat melakukan percobaan wadahnya ini tidak menyerap tidak ikut menyerap panas atau kalor dari lingkungan gitu. Jadi yang dihitung adalah sistemnya saja gitu. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah delta H nih. Ini perubahan entalpi, itu delta H sama dengan minus Q per N gitu. Nah, nilai Q ini kan kalor reaksi. Nah, kalor reaksi ini bisa dihitung menggunakan dua cara. Yang pertama, itu ada Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M ini merupakan massa total yang terdapat pada kalorimeter. Misal, ada 50 mili NaOH direaksikan dengan 50 mili HCl, maka massa yang dipakai ini berarti total gitu dari HCl dan NaOH gitu. Jadi totalnya adalah 100 mili. Nah, sedangkan C kecil ini merupakan kalor jenis zat gitu. Kalor jenis zatnya apa? Biasanya nanti digunakan kalor jenis air gitu biasanya di soal-soal. Terus dikali dengan delta T. Delta T ini merupakan perubahan suhu dalam Kelvin. Rumusnya adalah T akhir dikurang T awal. Jadi misal dalam reaksi itu terjadi perubahan suhu dari 23 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius. Berarti T akhir dikurang T awal. 28 derajat Celcius dikurang 23 derajat Celcius. Tapi karena diubah ke Kelvin, berarti ditambah dulu dengan 273 gitu. Nah, cara kedua adalah Q sama dengan C besar dikali delta T. Nah, nilai C besar ini merupakan kapasitas kalorimeter gitu. Delta T juga sama, perubahan suhu. Jadi kalau ibu biasanya dilihat lagi di soal yang diketahui itu C kecil nih atau C besar. Nah, kalau diketahuinya C kecil, berarti rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, sedangkan kalau yang diketahuinya itu C besar, berarti rumusnya C dikali delta T aja. Masanya itu tidak dipakai gitu. Nah, gimana kalau misalkan ternyata kalau sistemnya itu mengalami perubahan suhu, sedangkan kalorimeternya juga menyerap gitu, ikut bereaksi, ikut menyerap kalor. Nah, berarti Q yang dipakai di sini adalah Q total gitu, antara Q1 di sini dengan Q2 gitu. Jadi totalnya dipakai Q1 tambah Q2 gitu. Nah, contoh soalnya adalah gini. Sebanyak 100 cm kubik larutan HCl 0,5 molaritas. M ini molaritas, artinya dia konsentrasi ya. Direaksikan dengan 100 cm kubik larutan NaOH 0,5 molaritas dalam kalorimeter gelas gabus. Suhu awal kedua larutan sama, yaitu 24,5 derajat Celcius gitu. Nah, setelah larutan dicampurkan, suhunya naik menjadi 28 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis dan massa jenis larutan dianggap sama dengan air, ini
Kalau jenis air berarti ya, kalau jenis airnya 4,28 Joule per gram Kelvin dan massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Tentukan perubahan entalpi reaksi berikut. Nah, berarti rumusnya kan delta H sama dengan minus Q per N. Nah, Q ini bisa dihitung menggunakan M kali C kali delta T. Kenapa pakainya M kali C kali delta T? Nah, kita lihat di sini. Diketahui kalor jenis air gitu. Berarti kan kalor jenis zat itu dia berarti C kecil gitu. Nah, sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui apa nih? Massa ya, berarti massa HCl berarti kan massanya kan total berarti ya, antara massa HCl ditambah dengan massa NaOH. Nah, massa HCl ini bisa kita hitung nih, ada 100 cm kubik. Berarti 100 cm kubik dikali dengan ini massa jenisnya gitu, 1 gram per cm kubik. Kenapa kok dikali 1 gram? Karena kan rumus massa jenis itu sama dengan M per V ya. Berarti kalau dicarinya M sama dengan massa jenis dikali volume gitu. Nah, volumenya kan 100 cm kubik gitu. Ini ditambah dengan MnOH. MnOH-nya sama kan ya, 100 cm kubik. Berarti 100 cm kubik dikali dengan 1 gram per cm kubik. Nah, ini coret cm kubik, cm kubik. Berarti sama dengan 100 ditambah 100 gram ya, sama dengan 200 gram gitu massanya. Apalagi nih yang diketahui? Mencari apalagi? Perubahan suhu. Perubahan suhu berarti akhirnya kan T2 min T1. Nah, T2-nya itu kan 28 derajat Celcius, tapi mau diubah nih ke Kelvin, jadi ditambah 273 gitu. Nah, ditambah 24,5 ditambah 273 gitu, sama dengan 28 tambah 273 berarti 301 ya. 301 dikurang maksudnya, maaf. T1 min T2 dikurang 301 dikurang sama 24 berarti 297 ya, 297,5. Selisihnya berarti 3,5 ya enggak? 3,5 gitu Kelvin. Terus apa lagi yang diketahui nih? C kecil berarti ya, C kecil sama dengan 4,28 J per G kali K gitu. Itu ya, apalagi. Nah, berarti tinggal masukin aja nih ke rumus. M-nya sama dengan 200 gram dikali C-nya 4,28 Joule per gram kali Kelvin. Delta T-nya adalah 3,5 K per. Nah, mol di sini kan bisa kita cari ya. Kalau diketahuinya molaritas nih, molaritas berarti rumusnya adalah N sama dengan M dikali V gitu. M-nya M besar ini adalah molaritas, sedangkan V adalah volume gitu. Berarti karena volume dan molaritas HCl dan NaOH sama, jadi molnya kita anggap sama gitu. Ini rumusnya adalah 100 salah. Berarti M-nya adalah 0,5 M dikali dengan V-nya berarti kan 100 ya. 100 mili gitu. Berarti nilainya adalah bentar.
Berarti ini G-nya bisa dicoret, K-nya bisa dicoret gitu. Jadi 200 dikali 4,28 dikali 3,5 dengan 2996 Joule. Nah, per 0,5 dikali 100. Oh iya lupa. V di sini itu harus liter gitu. V di sini harus liter. Jadi volumenya adalah 100 dikali 100 per 1000 ya. Berarti dari mili ke liter berarti dibagi 1000 kan ya. Berarti 0,1 liter gitu. Sama dengan 0,05 mol. Itu sama dengan berarti 2996. 59.920 Joule per mol atau 59,92 kilojoule gitu. Biasanya yang dipakai adalah kilojoule per mol gitu. Ini nilai akhirnya. Begitu ya. Kalau diketahuinya adalah kalau di soal itu diketahui kalor jenis zat berarti menggunakan rumus M kali C kali delta T. Jangan lupa minus, ini kan rumusnya minus, di sini berarti juga minus gitu. Minus berarti di sini minus, ini juga minus gitu. Kenapa minus? Karena kita lihat nih suhunya, dia kan mengalami kenaikan ya. Nah, berarti kalau mengalami kenaikan kan ciri-ciri dari reaksi eksoterm gitu. Nah, sedangkan reaksi eksoterm itu nilai delta H-nya sama dengan di bawah 0 atau minus gitu. Yang kedua, jika diketahui hukum Hess gitu, itu ini merupakan penentuan perubahan entalpi dengan menggunakan data reaksi gitu. Nah, ini dihitung berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess ini mengatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi itu hanya bergantung pada keadaan awal atau zat reaksi dan keadaan akhirnya saja atau zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi gitu. Jadi kan reaksi misal dari A menjadi B gitu. Nah, terkadang sebelum menjadi sebelum menjadi B maksudnya, misalkan ada reaksi A menjadi B nih. Nah, terkadang si A untuk menjadi B suka muter-muter dulu nih. Bisa juga lewat D dulu, terus baru ke E, baru deh ke B gitu. Itu bisa nggak reaksi di kehidupan nyatanya gitu terjadi? Ya bisa aja gitu. Misalnya adalah ini pembakaran karbon gitu. Pembakaran karbon menjadi CO2. Ini reaksinya itu nggak langsung ternyata dia menjadi karbon dioksida. Ternyata reaksinya ini bisa 2 tahap. Yang pertama dari karbon dibakar menjadi CO dulu, baru CO-nya itu menjadi CO2 gitu. Nah, kalau gini berarti gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ya udah berarti tahap 1 dan tahap 2 ini dijumlahkan gitu. Karena tadi balik lagi ke hukum Hess ini. Karena perubahan entalpi itu hanya dilihat pada keadaan awal dan akhirnya saja. Gitu. Ini kan awal dan akhir. Gitu. Jadi untuk menghitung nilai entalpi dari A ke B ini sama dengan nilai entalpi total dari entalpi dari A ke D, D ke E ke B gitu. Gimana contoh soalnya gini. Misal, diketahui data perubahan entalpi reaksi di bawah ini. Yang pertama, karbon ditambah setengah O2 menjadi CO. Perubahan entalpinya minus 111 kJ. Nah, yang kedua,
itu CO2 menjadi CO ditambah setengah O2. Nilai delta H-nya adalah plus 283 kJ. Maka besarnya perubahan entalpi pembakaran karbon adalah, jadi kita mau nih reaksinya seperti ini. Tapi kita punya dua reaksi gitu. 1 dan 2 seperti ini. Gitu. Gimana sih? Jadi gimana gitu cara menghitung delta H untuk reaksi yang ini? Yang pertama gini. Kita tahu si karbon ini ada di reaktan berarti ya. Kan sebelah kiri, berarti dia reaktan. Nah, kita cari dari reaksi ke-1 dan kedua ini, mana yang memiliki C, gitu. Nah, kan yang punya C ini kan di reaksi pertama nih. Nah, berarti reaksi pertama kita tulis, karena dia sudah sama, ini sebelah kiri atau di reaktan, ini juga di reaktan, berarti kita tulis aja di sini, CS ditambah setengah O2 G menjadi CO. Nilai delta H-nya berarti sama dengan 111 kJ. Nah, pokoknya antara reaksi ke-1 dan kedua itu bebas mau diapain aja. Bisa dikali 2, bisa dibagi 2, bisa dibalik gitu. Yang penting ketika reaksinya itu dikali 2, semua koefisiennya dikali 2 gitu. Nah, kalau misalkan dibagi 2 juga sama. Semua koefisiennya harus dibagi 2. Nilai delta H-nya juga dibagi 2 gitu. Nah, kalau reaksinya dibalik, berarti delta H-nya yang awalnya minus jadi positif gitu. Yang awalnya positif jadi minus gitu. Karena kan reaksinya dibalik ya. Gitu. Ingat ya, yang boleh diubah hanya koefisien saja. Koefisien yang boleh diubah. Koefisien itu ini nih yang bagian depan, misal ada 2 CO2, berarti koefisiennya yang ini gitu. Nah, yang ini nih, yang indeks kecil ini nggak boleh diubah sama sekali gitu, karena kan itu kalau misalkan diubah berarti mengubah struktur dan senyawanya juga ya gitu. Nah, sedangkan reaksi kedua nih kita lihat ada CO2 di sini, CO2 di sini di reaktan. Nah, sedangkan di reaksi yang kita mau CO2 itu adanya di mana? Di produk di belakang gitu. Berarti reaksi kedua ini kita balik. Kenapa dibalik? Biar sama-sama ini, sama-sama jadi produk. Karena reaksi yang dimau, yang ditanya CO2-nya ini ada di produk gitu. Berarti reaksinya jadi CO gas ditambah setengah O2 gas menjadi CO2. Delta H-nya jadi minus 283 kJ. Nah, kalau udah ada reaksi seperti ini, kita jumlahkan saja, gitu, dijumlah. Nah, aturannya adalah kalau ada senyawa yang sama, sama-sama di kanan, di reaktan atau di sebelah kanan, berarti kan dijumlah gitu. Kalau beda ruas, berarti dicoret gitu. Misal gini, ini ada CO, di sini ada CO nih, di sebelah kiri, nah sebelah kanan juga ada CO. Berarti gimana caranya? Berarti dicoret boleh nggak? Boleh, karena dia beda ruas gitu. Nah, sedangkan O2 nih di sini ada O2, di sini O2, karena sama-sama di kiri gitu, jadi dijumlahkan gitu. Nah, kalau udah dicoret gini berarti diturunin aja sisanya. Kan ada C, di sini ada C. Turunin CS ditambah setengah O2 ditambah setengah O2 jadinya O2 aja. Menjadi CO2 gitu, turunin aja. Nah, delta H-nya dijumlah jadinya minus 394 berarti ya kilojoule gitu. Nah, kita lihat lagi nih reaksi yang ini. CS ditambah O2 sama kan ya kayak yang ditanya. CS ditambah O2 menjadi CO2 gas gitu.
Jadi kalau misalkan diketahuinya ada tahapan-tahapan reaksi, bisa 1, bisa 2, bisa 3, itu gimana caranya? Pokoknya harus sesuai dengan soal yang ditanya. Nah, reaksinya itu boleh dibalik, boleh dikali 2, boleh dibagi dengan 2 gitu. Yang penting nilai delta H-nya juga ikut menyesuaikan. Kalau dikali 2 berarti semua koefisien itu juga dikalikan 2. Misal reaksi yang pertama nih dikalikan 2 berarti 2CS ditambah setengah dikali 2 kan 1 gitu. G menjadi 2CO. G delta H-nya juga berarti ikutan dikali 2 sama dengan minus 222 kilojoule gitu. Kalau ruasnya beda, ada senyawa yang sama tetapi ruasnya beda, satu di kiri satu di kanan, itu bisa dicoret gitu. Kalau ruasnya sama berarti dijumlahkan gitu ya. Selanjutnya dari data yang tadi tuh kita bisa gambarkan gitu, digambar menjadi siklus yang biasa disebut dengan siklus Hess. Gitu kan kita tahu ya, tadi dari C menjadi C ditambah O2 itu menghasilkan CO2 itu di akhirnya. Tapi pada kenyataannya si C ini bereaksi dulu menjadi CO gitu, baru dia bisa ke CO2. Nah, kalau misalkan ada siklus seperti ini, berarti kan delta H1 itu kan totalnya ya, karena reaksi awalnya di sini. Jadi dilihat tanda panahnya. Kalau misalkan begini nih, karena dia nggak ada ujungnya, berarti ini reaksi yang pertama. Nah, sedangkan reaksi akhirnya berarti di sini kan ya. Nih. Nah, sedangkan kalau ke bawah menjadi CO itu ada lagi tanda panah ke ujung sini, berarti ujungnya adalah di sini. Kalau gini berarti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 gitu, karena yang dilihat kan tadi hanya keadaan awal dan keadaan akhirnya saja gitu. Nah, kalau misalkan yang ditanya delta H2 nih berarti sama dengan delta H1 dikurang dengan delta H3 gitu. Nah, kalau yang ditanya delta H3 berarti rumusnya adalah delta H1 dikurang dengan delta H2 gitu ya. Jadi dilihat kalau misalkan di soal ada siklus seperti ini, dilihat mana yang menjadi reaksi awal, mana yang menjadi produk akhirnya gitu. Dilihat dari tanda panah sini nih. Ya, dilihat lagi tanda panahnya.